telah selesai kita melaksanakan zikir harian kita, yaitu pembacaan Ratib Al-Atas ya. Mudah-mudahan ya dengan fadilah bacaan Ratib Al-Atas ini ya kita intinya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya, memohon perlindungan. Tadi banyak kita bilang bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Dengan menyebut nama Allah ya, allazi la yadurru ma'asmihi, yang mana dengan nama Allah tersebut tidak akan terjadi ya kecelakaan, kemudaratan baik itu di langit maupun di bumi. Wa huwas samiul alim, dan Allah itu yang Maha mendengar lagi Maha pengetahui. Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya tetap semangat, tetap sehat ya. Kita mohon perlindungan selain ikhtiar ya, ikhtiar kedokteran, kita juga memohon perlindungan kepada Allah, memohon kesembuhan. Ikhtiar kita juga ikhtiar ya di bidang non medis ya, ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ya jasmani kita sehat, rohani kita juga senantiasa sehat insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini ya kita akan membahas tentang 3 macam hisab umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini masih menyambung tentang pembahasan yang sebelumnya. Kemarin kita bahas tentang salah satunya adalah man qala la ilaha illallah ya dakhalal jannah ya, barang siapa yang di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah maka dia selamat dari api neraka. Kemudian nanti ya di hari kiamat pasti masuk surga, sebagaimana yang Rasulullah katakan kullu ummati yadkhulun jannah ya, semua yang ya masuk Islam ya, semua umatku kata Rasulullah akan masuk surga. Namun nanti di surga nanti ya hisabnya itu yang membedakan kita. Ada 3 golongan hisab ini. Umat Nabi Muhammad jadi masuk surga itu ya dalam 3 golongan. Apa saja itu? Ini yang akan kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasir al-haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Ya, jadi nanti kelak di yaumil akhir ya, umatnya Nabi ya, umatnya Nabi Muhammad ini khusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terbagi menjadi ya 3 golongan. 3 golongan yang akan masuk surga ya. Dalilnya adalah Al-Qur'an surah Fatir. Ya, dikatakan di dalam ya Al-Qur'an itu tsumma awrasna a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim tsumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Ya, kira-kira itu yang menjadikan dasar dalil bahwasanya 3 golongan itu yang akan masuk surga. Bagaimana penjelasannya? Summa aurasna, kemudian kata Allah, aku wariskan ya, kami wariskan al-kitaba, aku wariskan al-kitab, maksudnya adalah Al-Qur'an, alladzina astafaina, yaitu kepada orang-orang yang kami pilih, min ibadina, daripada hamba-hamba kami, hamba-hambaku kata Allah. Ya, maka ini terbagi menjadi 3 golongan. Faminhum zalimun li nafsi, maka di antara mereka ada yang zalim terhadap dirinya sendiri, wa minhum muqtasidun, maka yang kedua ada juga orang yang muqtasid, seimbang. Nah, ini seimbang nih, muqtasid, enggak golongan kiri enggak golongan kanan. Dia ketika ditimbang amal ibadah amalnya seimbang. Wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah, dan yang ketiga adalah di antara mereka ada yang sabiqun bil khairat. Mereka ya duluan melaksanakan kebaikan, bersegera melaksanakan kebaikan. Bismillah, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam hadis ini ya, di dalam Al-Qur'an, di dalam ayat ini dijelaskan 3 golongan. Yang pertama adalah
zalimun li nafsih. Yang pertama adalah orang yang banyak dosa terhadap dirinya sendiri. Yang kedua muqtasidun, orang yang pertengahan. Yang ketiga adalah sabiqun bil khairat, orang yang senantiasa melakukan kebaikan, bukan cuma kebaikan, bahkan berlomba-lomba terus-menerus meningkatkan amal kebaikannya. Di dalam tafsirnya dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, apa penjelasannya? Hadzal ummah, bahwasanya umat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ini terbagi menjadi tiga, ya, kelak nanti di yaumil qiyamah. Katanya apa? Sulusun yadkhulunal jannah bighairi hisab. Yang pertama, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, golongan yang pertama golongan yang masuk surga tanpa dihisab. Ini luar biasa. Ini golongan tertentu, ya. Ada satu golongan nanti umatnya Rasulullah masuk surga nggak pakai dihitung lagi, nggak pakai dihitung-hitung amal baiknya berapa, amal buruknya berapa, nggak pakai dihitung, langsung masuk surga tanpa hisab. Ini luar biasa. VVIP kata orang, ya, sangat orang luar biasa, orang penting di akhirat nanti, nggak pakai dihisab langsung masuk surga. Yang kedua wasulusun, dan ada lagi, ya, sepertiganya lagi, yuhasabuna hisabai yasira. Ya, sepertiganya lagi ini kelompok satu golongan umatnya Rasulullah, mereka dihisab tetapi dengan hisab yang ringan, ya. Artinya ditanyanya nggak detail, dia nggak diinterogasi semuanya. Ketika ditanya, ya, kemudian sudah dimasukkan ke surga. Dihisab dengan hisab yang ringan. Yang ketiga apalagi? Wasulusun yaji'una bidzunubin izamin. Nah, ini yang ketiga nih, golongan yang ketiga apa itu? Mereka datang dengan membawa dosa-dosa yang besar. Nah, ini ada juga umat Nabi ternyata yang datang bawa dosa-dosa yang banyak, dosanya segunung. Ya, selagi di dunia banyak maksiat, banyak ninggalin sholat, ya, banyak durhaka kepada orang tua dan lain sebagainya. Ya, bahkan dosa-dosa yang besar seperti zina, misalnya membunuh dan lain sebagainya. Sampai dikatakan, ya, nanti di akhirat, maha ulai, siapa mereka ini, siapa kelompok ini. Maka malaikat yang membawa, ya, padahal Allah Subhanahu wa taala sudah tahu. Kemudian malaikat yang membawa mengatakan haulai ja'u bidzunubin izamin. Mereka ini adalah umatnya Nabi Muhammad yang dia datang kemari dengan membawa dosa yang banyak. Illa annahum lam yusyriku bik. Akan tetapi mereka tetap beriman. Mereka tidak sekalipun menyekutukan engkau, wahai Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya orang ini, ya, dia orang Islam, beriman, mengucapkan la ilaha illallah, tetapi suka maksiat. Ya, tetapi orang Islam suka ninggalin sholat, fasik namanya. Orang Islam suka maksiat, ya, suka melakukan maksiat. Tetapi dia Islam. Ya, nanti ketika di akhirat begini keadaannya. Illa anhum lam yusyriku bika, bahwasanya mereka tetap beriman, ya, tidak menyekutukan engkau, wahai Allah. Ya, kemudian fayaqulu rabb, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika itu, udkhulu haula'i fi sa'ati rahmati. Ini kata Allah Subhanahu wa taala, kalau mereka benar umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adkhulu, ya, makanya dimasukkanlah mereka semua, ya, ke dalam surga dengan berkat rahmat aku yang maha luas. Subhanallah. Itulah, ya, hebatnya kita sebagai Nabi Muhammad, hebatnya kita mengucapkan la ilaha illallah. Artinya apa? Nanti di sini kelak, ya, di yaumil akhir nanti itu umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam masuk surga dalam tiga golongan. Yang pertama adalah golongan yang masuk surga tanpa dihisab. Siapa itu? Di antaranya mereka adalah orang-orang yang mati syahid. Ya, banyak. Nanti kita bisa bahas di pertemuan selanjutnya. Ada orang-orang yang, ya, golongan yang masuk surga tanpa dihisab. Yang kedua ada lagi yang dihisab dengan hisab yang ringan. Yang ketiga ada lagi yang dihisab, dimasukkan neraka dulu, kemudian, ya, diberi syafaat, ya, oleh Nabi Muhammad SAW, dan Allah Subhanahu wa taala kemudian ridho akan umat tersebut, kemudian dimasukkannya kelompok itu ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, penjelasan lebih lanjutnya, ya, yaitu kelompok yang pertama, ya, kelompok yang
ya kelompok yang ketiga tadi kelompok yang datang ya dengan membawa dosa yang besar kecuali dosa syirik. Sebab apa? Syirik itu adalah dosa yang kata Allah tidak diampuni, tidak ada maaf ya. Tidak ada kata maaf bagi orang yang syirik, orang yang menyekutukan Allah. Jadi selama dia mengucapkan la ilaha illallah dan tidak melakukan kesyirikan, maka dia berpotensi bisa diselamatkan, diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad kelak di yaumil akhir, dan Allah Subhanahu wa taala meridainya, merahmatinya, sehingga orang itu bisa dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nanti kelak di yaumil hisab kita akan ditanya di pengadilannya Allah Subhanahu wa taala, al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Pada hari itu kelak nakhtimu ala afwahihim, mulut-mulut mereka akan ditutup, dikunci mulut mereka, wa tukallimuna, dan berbicara kepada kami, kata Allah. Apa yang berbicara? Tangan kita. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki kita menjadi saksi tentang apa? Bima kanu yaksibun, tentang apa yang dulu mereka pernah kerjakan. Tentang apa nanti yaumil hisab? Apa yang akan ditanya kelak? Ya, kata Rasulullah di dalam hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Hibban, la tazulu qadama abdin yaumil qiyamah hatta yu'sal an arba'in. Ini kata Rasulullah, tidak akan bergeser kelak ya. Kaki seorang hamba itu tidak akan kemana-mana sampai dia ditanya tentang 4 hal. Apa yang itu yang akan ditanya? An umrihi fi ma'afnah. Ya, terkait umurnya yang sudah Allah berikan sepanjang itu, selama itu, untuk apa dipergunakan? Apakah lebih baik keburukannya, lebih banyak keburukannya, atau lebih baik atau lebih banyak kebaikannya? Kemudian apalagi wa an jasadihi fi ma'ablah, dan kemudian ya tentang jasadnya, ya jiwa raganya yang telah diberikan Allah dipergunakan untuk apa selama ini. Wa an ilmihi madza amala, ya kemudian madza amila, dan tentang ilmunya, tentang untuk apa mereka pergunakan ya ilmu yang diberikan Allah, ya untuk apa? Apakah untuk maslahat atau untuk mudarat? Kemudian yang terakhir adalah wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah, tentang harta, ya dari mana dia mendapatkannya, dan kemudian kemana harta itu akan dihabiskan. Itulah 4 hal nanti yang akan dihisab Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada juga orang yang tadi dikatakan tidak dihisab, enggak ditanya 4 hal ini, langsung masuk surga. Ada yang dihisabnya ringan, tidak terlalu detail, ada yang dihisabnya sangat detail sekali, diinterogasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah 4 hal, 4 golongan ya. 4 hal yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil akhir. Semua harta yang kita miliki ya itu detail, ya baju ini dapatnya dari mana, ya terus juga untuk apa digunakan, ya kendaraan kita dapat dari mana, ditanya tuh nanti di akhirat. Duit, bahkan duit seperak pun ditanya, ini duit 2.000 perak dapatnya dari mana, halal apa enggak, terus digunain buat apa, ya termasuk semua benda-benda yang kita miliki. Makanya nanti di akhirat ya orang kaya hisabnya lebih lama, masuk surganya lebih lama, karena hartanya dihitungin semuanya. Ini pulpen dapat dari mana, ya ini yang punya sepatunya banyak ditanya, ini sepatu dapat dari mana, digunain untuk apa aja. Itu nanti di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita persiapkan amal terbaik kita. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang terbaik ya di antara umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu, sekiranya itu yang bisa saya sampaikan. Berhubung waktu yang singkat ini, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti maghrib ya akan tetap ada kajian dan zikir harian yang akan dibawakan oleh Akhinal Karam Al-Ustaz Ahmad Fahrul Razi. Demikian yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Ibu sehat semua ya.